Shalom, para permisa. Kita akan mulai pembelajaran kita eksposisi di Smart People. Ya, nah pada siang ini saya akan melanjutkan pembelajaran eksposisi di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Nah, episode sebelumnya kita sudah belajar. Nah, saat ini tema yang kita ambil adalah menderita dan melayani di akhir zaman. Ya, sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Segala puji hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allahku yang kupercaya, juru selamat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami menerima sebuah keselamatan. Dan sebentar kami akan belajar eksposisi dalam 1 Petrus 3, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Izinkan Tuhan Engkau penuhi hamba-Mu dengan hikmat supaya hamba-Mu bisa boleh menyampaikan kebenaran itu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi Shalom Smart People Church. Kami akan menyampaikan pembahasan di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Dan seperti biasa, saya ingin menyampaikan pertama dengan latar belakang 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Nah, adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus ya kepada jemaat Kristen di Asia Kecil pada abad pertama Masehi yang sedang mengalami penganiayaan. Nah, di dalam pasal ini menceritakan secara khusus bagaimana umat Kristen hidup di tengah penderitaan. Sehingga mereka harus mempersiapkan diri mereka, mental dan moral mereka untuk menanggung penderitaan ini supaya dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, penderitaan yang mereka alami seharusnya membuat iman mereka semakin bersandar kepada Tuhan. Lalu berhenti berbuat dosa, bersukacita, karena di balik penderitaan ada pengharapan akan kehidupan yang kekal di surga. Nah, kembali saudaraku bahwa di dalam konteks pembahasan 1 Petrus 4 ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pembahasan secara historis, yaitu jemaat Kristen di Asia Kecil, di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sebagai mereka ini sebagai pendatang atau perantau seperti yang telah saya sampaikan pada episode sebelumnya, di mana orang percaya mengalami penganiayaan dan tekanan selain dari pemerintahan Romawi, tapi juga masyarakat sekitar. Yang kedua, yaitu tentang pembahasan secara budaya. Mereka hidup di dalam budaya yang berbeda, yaitu budaya Romawi, yang dipenuhi dengan praktik-praktik berhala, dan orang-orang percaya dianggap ateis karena tidak menyembah berhala. Jadi mereka punya anggapan, oh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka itu tidak menyembah berhala. Mereka menyebutnya sebagai seorang ateis. Dan ketiga adalah pembahasan secara literatur. Nah, surat ini adalah surat apostolik dalam perjanjian baru yang ditujukan untuk memberikan nasihat, pengajaran, dan dorongan. Nah, mari masuk dalam pembahasan melalui pasal-pasal. Karena terbagi beberapa ayat-ayat ya. Pasal 1 ayat 1 dan 2
berbicara tentang penderitaan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Nah, Petrus sebagai penulis menasihati umat Allah, orang-orang percaya, untuk mempersiapkan dirinya dengan pola pikir yang serupa dengan Kristus, yang telah mengorbankan dirinya. Nah, sikap kita, sikap orang percaya, bagaimana sikap orang percaya dalam penderitaannya demi Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mari berhenti dari perbuatan dosa. Nah, di dalam ayat 3 dan 6, pas ayat 3 dan 6, penderitaan dan penghakiman. Nah, Petrus menyampaikan bahwa penderitaan orang percaya umat Allah yang disebabkan oleh penolakan mereka terhadap cara hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Dan Allah meminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ya, jadi orang-orang percaya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhir zaman. Nah, di dalam ayat 7 dan 11 itu nasihat dan peringatan. Nah, Petrus menasihati umat Allah untuk hidup secara bijaksana dan menjaga pikiran-pikiran benar. Lalu mereka diharapkan dan diharuskan untuk berdoa dan memakai anugerah karunia yang diberikan, yaitu karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh masing-masing untuk saling melayani satu dan yang lain, yaitu tujuannya untuk memuliakan Allah. Nah, di dalam ayat 12 dan 19, ini adalah sukacita di tengah penderitaan. Petrus menasihati umatnya untuk tetap bersukacita sekalipun mereka mengalami satu intimidasi tekanan di tengah penderitaan. Karena Petrus menasihatin bahwa penderitaan yang mereka alami sebetulnya itu adalah kehendak Allah, bukan secara kebetulan. Tidak, tetapi itu adalah kehendak Allah dengan satu tujuan, yaitu untuk membersihkan jiwa dari dosa dan berhenti untuk berbuat dosa. Dan mengingatkan bahwa penderitaan itu sifatnya hanya sementara waktu dan ringan. Dan tetapi melalui penderitaan ini akan menghasilkan sebuah pengharapan, yaitu kebahagiaan di dalam kehidupan yang kekal di surga. Nah, melalui ayat-ayat ini mari kita belajar, mari kita kupas apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini. Dan di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badania, kamu harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran-pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Di dalam ayat 2, supaya waktu yang sisa ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan penulis dari ayat 1 dan 2? Paulus ingin menyampaikan, hei orang percaya, bagaimana sikapmu untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, Paulus memulai dengan kisah penderitaan Kristus. Bahwa pada hari-hari terakhir orang Kristen harus mempunyai sikap berkomitmen benar di hadapan Tuhan. Di mana Kristus telah menderita penderitaan badaniah dahulu. Dan jika seseorang telah menderita penderitaan badaniah, itu adalah sebuah kebenaran, ya. Dan orang lain akan berpikir bahwa ketika dia menahan tantangan di dalam kehidupannya, bahwa dia berpikir, orang-orang berpikir bahwa ia berhenti berbuat dosa atau berhenti untuk melakukan keinginan daging, kedagingan manusia. Tetapi menurut semua itu adalah sesuai dengan Allah. Nah, tuntutan apa yang disampaikan oleh Paulus itu, semua yang kita lakukan untuk menahan segala keinginan daging manusia, itu merupakan sebuah penderitaan dan tidak mudah.
Tetapi itulah yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Allah. Dalam hal ini Petrus mencontoh Kristus, ya, yang telah menderita bagi kita dalam rupa manusia, bahwa hal itu pun juga dilakukan oleh Yesus. Di mana Yesus berkomitmen untuk melakukan kehendak Bapa di surga untuk sebuah penyelamatan ketika dia menanggung segala penderitaannya demi keselamatan kita. Bahkan rela mati di kayu salib dengan menyerahkan nyawanya. Nah, Petrus menekankan, hei ingat, inilah hari-hari terakhir, akhir zaman. Inilah hari-hari terakhir. Kita perlu memiliki sebuah komitmen kepada Allah untuk menghadapi pergumulan berat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Nah, Matius 16 ayat 24 berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nah, pemahaman ini lah yang dimaksud oleh Rasul Petrus, ya. Yang pertama yaitu milikilah engkau komitmen. Dalam hal apa? Pikulah salib. Nah, komitmen pertama untuk orang yang percaya adalah bagaimana dia siap untuk memikul salib. Dia tidak menoleh ke belakang. Dalam hal ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa ketika orang harus memikul salib, harus menerima kenyataan, dia harus menderita penderitaan, banyak orang yang kalah di dalam peperangan rohani. Dan itu terjadi di dalam pikiran manusia tersebut. Maka itu Rasul Paulus berkata, persenjatailah dirimu, persenjatailah dirimu dengan pikiran yang sama seperti Kristus, yaitu memiliki sikap rela berkorban dalam pertempuran melawan dosa, ya. Dan itu dikatakan di dalam Matius 5:29 ayat 30. Yang kedua, penekanan daripada Rasul Petrus kepada orang-orang percaya tentang sebuah komitmen, yaitu dia harus siap untuk menerima penderitaan jasmani. Dengan cara bagaimana? Berhentilah engkau berbuat dosa. Ketika seseorang menderita penganiayaan fisik demi Yesus, pasti akan terjadi sebuah pandangan tentang dosa dengan pola berpikir kemanusiaan dia, keinginan hawa nafsu, kedagingan dia. Tetapi dia akan berbalik untuk melakukan kehendak Allah. Jadi dalam hal ini, marilah kita siap untuk menderita jasmani dengan cara berhenti untuk berbuat dosa. Ini adalah sebuah peperangan yang juga tidak mudah. Tetapi ketika kita melakukannya, maka kita akan berbalik. Tidak melakukan keinginan daging kita, pikiran kita diubahkan, tetapi pikiran kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, komitmen yang ketiga, di dalam frasa kata telah berhenti dari dosa. Ini menggambarkan keadaan rohani orang yang menderita dan menang di dalam peperangan. Ya, tekanan, penderitaan, dia ubah menjadi sebuah kemenangan. Secara efektif, menghilangkan kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Berarti orang percaya telah meninggalkan kehidupan yang lama dan dikuasai oleh kuasa yang kehidupan yang lama yang dikuasai oleh kuasa dosa itu telah berakhir. Telah berakhir. Di dalam ayat 1 Petrus 2 saya pernah menyampaikan tentang perubahan yang terjadi dari seorang yang berhenti berbuat dosa, menerima Yesus sebagai Allah dan berhenti berbuat dosa, maka dia akan terjadi transformasi di dalam dirinya. Metamorfora terjadi di dalam dirinya. Nah, yang kelima adalah komitmen memiliki sikap yang benar dalam mengikuti Yesus. Jadi dalam arti kata tidak ada lagi hidup di dalam dosa. Manusia tidak lagi berada dalam pergumulan dosa atau genangan dosa, tetapi dia mulai untuk meninggalkan dosa dengan berkata, aku tidak lagi akan melakukan dosa.
berhenti untuk melakukan dosa. Nah, di dalam hal ini untuk menjalankan kehidupannya, bagaimana kita bisa menghentikan keinginan dosa, melakukan dosa. Rasul Paulus ingin terangkan, engkau harus menjalani kehidupanmu dengan bijaksana. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, pengertian tentang kehidupan yang bijaksana, yaitu untuk menjalankan sisa waktu hidup kita dengan bijaksana. Tidak lagi melakukan dosa, tetapi tidak lagi menjalankan kehidupan yang sia-sia dalam kehidupan ini, tetapi ini waktunya saat kita untuk mengingat akan sebuah pertanggungjawaban kepadanya bagaimana waktu ini berjalan dengan terus, dan kita harus menjalankan kehidupan kita dengan benar, dengan bijaksana, dan itu diungkapkan di dalam ayat 3 dan 6. Saya akan bacakan. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka ke dalam kumbangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia, kepada Allah yang telah siap sedia menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badaniah, tetapi oleh roh dalam hidup menurut kehendaknya. Nah, dikatakan di hari-hari terakhir, ya, bagaimana orang Kristen hidup dengan bijaksana. Nah, dikatakan selama kita menghabiskan hidup dengan sia-sia, Rasul Paulus ingin menekankan, tanpa melakukan kehendak Tuhan, maka engkau akan diselimuti dalam kehidupan keberdosaanmu, karena hidupmu akan dipenuhi dengan hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, pesta minuman keras, penyembahan berhala yang keji. Sekalipun tindakan kita ini bukan secara harafiah demikian, tetapi ada kesamaan-kesamaan yang memang dapat menjadi sebuah kendala di dalam kehidupan. Misalnya penyembahan berhala tentu tidak berbicara tentang bagaimana kita datang kepada kuil-kuil lalu kita sujud menyembah atau bakar-bakar, tidak. Tetapi mungkin saja di dalam kehidupan kita memprioritaskan sesuatu, keinginan kita, hobi kita lebih daripada Tuhan. Itu adalah sebuah bentuk dari penyembahan berhala. Maka itu Petrus bicara, hiduplah bijaksana. Nah, orang yang percaya sekali lagi cirinya tidak berpartisipasi untuk mengikuti arus hawa nafsu dunia. Jadi hidup bijaksana itu adalah orang percaya yang tidak berpartisipasi atau mengikuti arus hawa nafsu dunia. Sekalipun di tengah tantangan, fitnahan, ya, mungkin juga itu menjadi sebuah penderitaan di mana kita harus mengalami sebuah peperangan rohani. Tetapi ingatlah bahwa penghakiman sedang menunggu kita. Baik selama kita hidup maupun di dunia ini maupun ketika kita sudah mati. Nah, dikatakan itulah sebabnya Injil diberitakan kepada semua orang tentang kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Dan Kristus mendeklarasikan kemenangannya atas maut dan menaklukkan kuasa si jahat. Dan kemenangan itulah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita ketika kita percaya dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, di sini pula Petrus menasihati, ya, Rasul Petrus menasihati, janganlah kita menjalankan hidup ini dengan sia-sia. Kata hidup yang sia-sia ini adalah sebuah tindakan kebodohan. Tetapi dengan bijaksana
dengan bijaksana kita menjalankan kehidupan kita sesuai identitas kita sebagai orang percaya, bukan orang dunia. Nah, di dalam pemahaman aslinya, mulailah engkau sekarang untuk hidup benar, untuk menggantikan kehidupan masa lalumu yang sia-sia. Itu yang dipahami dengan kata hidup bijaksana. Yang kedua, nasihat daripada Rasul Petrus adalah janganlah menyenangkan dirimu dengan keinginan dunia. Jangan berpikir, ah, waktu kita masih muda nih, kita masih banyak waktu luang. Ah, nanti aja bersenang-senang, biarlah kesenangan dunia kita alami. Jangan menyenangkan diri kita, ya. Yang ketiga, hiduplah berkomitmen dalam kesalehan, menjauhkan diri dari dosa. Dosa percabulan, tanpa rasa kendali, moral, amoral seksual, atau kekerasan, kejahatan, pengendalian diri, kebejatan, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora seperti yang disebutkan. Dan itu tercatat di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu tercatat di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 21. Dan yang keempat, hidup bijaksana, janganlah hidup seperti orang dunia. Mereka akan merasakan kita ini aneh. Aneh dia. Kok kenapa kita tidak harus dunia? Kok kamu mah kuno? Aneh kamu mah munafik. Nah, perkataan-perkataan itu mungkin akan kita terima. Tetapi marilah kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang dunia. Sekalipun mereka memfitnah kita, tetapi tetap teguhlah di dalam iman kebenaran. Kita tidak ikut berpartisipasi dalam keinginan-keinginan dunia. Pasti mereka tidak menyukai kita, is okay. Mereka menolak kita, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan tidak menolak kita. Nah, karena alasan itulah Injil diberitakan. Nah, Petrus mengingatkan penghakiman kekal bahwa maka Injil itu diberitakan kepada semua orang. Tapi bukan kepada roh-roh orang mati. Karena itu akan menjadi sebuah kontradiksi satu firman dengan firman yang lain. Dan saya sudah menyampaikan tentang pemberitaan orang mati di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Secara gamblang saya sudah mencatatkan bahwa itu bukan untuk pemberitaan. Tetapi itu adalah sebuah deklarasi, sebuah pengumuman, sebuah memproklamirkan tentang kemenangan, keselamatan yang dia lakukan di kayu salib, dan orang-orang yang percaya adalah menjadi orang yang menang. Nah, Yesus sendiri menyampaikan demikian, bahwa dia adalah Allah yang membebaskan, yang memberikan keselamatan kepada orang mati. Sekalipun dia harus mengorbankan nyawanya, tetapi apa yang dia lakukan, aku menaklukkan kuasa iblis. Lalu Petrus mengingatkan, hiduplah saleh. Hiduplah jalanan hidupmu dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Karena dia adalah pengharapan kita sampai menuju pada kehidupan yang kekal. Hidup menurut Allah di dalam Roh Kudus. Nah, sekali lagi saya sudah sampaikan menjelaskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 19. Jadi bukan memberitakan Injil, tetapi memproklamirkan, mendeklarasikan kepada roh-roh yang ada di dalam penjara untuk menyampaikan pesan penghakiman di dalam 1 Petrus 3 ayat 19, ya. Jadi bukan pemberitaan Injil, tetapi pesan tentang penghakiman. Ya, di sisi lain Yesus berbicara tentang keselamatan. Sekali lagi, bukan pemberitaan Injil, tetapi declaration akan penghakiman yang akan datang, yang akan mereka terima atas ketidakpercayaan dari karya keselamatan Yesus Kristus. Dia adalah Mesias. Tercantum di dalam Lukas 16 ayat 22. Ya, penghakiman yang diberikan kepada orang yang tidak percaya itu tercatat di dalam Mazmur 68 ayat 18 dan Efesus 4 ayat 8.
Dan juga tercatat di dalam Yesaya 61 ayat 1, Lukas 4 ayat 18 yang memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, ya. Dalam arti kata tawanan hukum Taurat. Dan menurut Paulus, seperti udah saya bicarakan pada episode sebelumnya, Galatia 3 ayat 23 dikatakan, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, keterikatan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Tetapi Yesus telah menggenapi segala sesuatunya. Ya, nah dikatakan juga pada hari-hari terakhir, orang Kristen harus hidup dengan sikap doa yang serius. Kembali lagi kami tekankan, penulis Rasul Paulus ingin menekankan, ingatlah di hari-hari terakhir ini, orang-orang percaya harus hidup dengan sikap doa yang serius. Kita jangan doa-doa asalan, tetapi doa-doa yang serius. Ayat 7 mengatakan, sesudah segala sesuatunya sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Petrus menulis surat ini, yaitu mengenai masa-masa akhir zaman. Saya lebih condong tentang masa-masa akhir, ya. Hari-hari terakhir. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, dan dapat berdoa dengan sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Nah, segala sesuatu ini sudah dekat. Petrus mengungkapkan di dalam ayat 7 bahwa segala sesuatu sudah dekat. Artinya bahwa kehidupan kita ini berada pada zaman akhir, di mana segala sesuatu sudah begitu dekat. Maka itu Rasul Paulus mengingatkan, kuasailah dirimu. Jadilah tenang dan dapat berdoa. Nah, dalam pengertian segala sesuatu dekat ini adalah menekankan pentingnya kita memperhatikan cara hidup kita, ya. Cara hidup kita, kuasailah dirimu karena segala sesuatu sudah dekat. Dalam sebuah pengertian bahwa Yesus akan segera datang kembali. Artinya kita hidup di zaman akhir, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tentu dengan kita melihat tanda-tanda akhir zaman, sekarang hari-hari terakhir, banyak dikatakan berdasarkan sebuah nubuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, baik dalam peristiwa dunia tentang kedatangan antikristus. Bukankah saat-saat ini kita diperhadapkan dengan guru-guru palsu, dengan pengkhotbah-pengkhotbah palsu, malaikat-malaikat yang palsu, antikristus yang palsu, yang semuanya menentang tentang Kristus. Tercatat di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 18. Yang kedua, berbicara tentang karakter manusia di akhir zaman. Mereka dengan mudahnya bersungut-sungut menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka benci dalam kebenaran. Ya, itu terjadi di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Dikatakan juga nubuatan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu banyak pengejek-pengejek di akhir zaman. Ya, banyak orang-orang percaya menerima pengejekan-pengejekan orang-orang dunia. Itu tercatat di dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Dan juga tanda-tanda akhir zaman. Itu tercatat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 19 sampai 21 dan Matius 16 ayat 3. Dan harus kita sadari sekarang bahwa kehidupan kita semakin hari semakin susah. Semakin tidak mudah untuk kita jalankan. Dan itu adalah tanda-tanda masa akhir zaman. Masa zaman-zaman akhir di dalam kehidupan kita. Maka itu Petrus menganjurkan, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu lebih banyak untuk berdoa. Ternyata yang Rasul Petrus inginkan, ketika kita menghadapi masa-masa itu, engkau banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Tuhan. Serahkan kehidupanmu kepada Dia. Dia akan memeliharamu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang kedua, janganlah kita menganggap remeh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang
akhir zaman atau zaman-zaman akhir yang kita jalani. Ya, saya lebih suka dengan sebutan zaman akhir, ya, karena memang kita hidup di zaman akhir. Kalau akhir zaman, eee, Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Nah, itulah dimulai tentang akhir zaman. Tetapi zaman akhir adalah zaman di mana kita hidup sekarang ini, bahwa kita hidup di zaman akhir. Nah, maka itu semua saudara dan saya tidak mudah untuk menjalankan kehidupan. Tetapi dalam kehidupan yang kita jalani, mari kita andalkan Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, dengan membawa doa-doa permohonan, saya percaya orang benar sangat besar kuasanya. Yang ketiga, berjaga-jagalah dalam doamu dengan segala kewaspadaan. Ya, terutama dalam hal pikiran, dalam hati kita. Pikiran adalah medan peperangan di dalam kehidupan kita. Ya, pikiran adalah merupakan pertahanan, benteng pertahanan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi juga jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, untuk hal menyambut kedatangan atau mempersiapkan kedatangan Yesus kembali, maka kita harus menyambutnya. Kita harus menyambut kedatangannya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 24 ayat 44. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan di dalam ayat 8 dan 11 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang dengan segala sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, di dalam ayat 8 dan 9 ini, Rasul Paulus ingin bertanya, bukan Rasul Paulus, Rasul Petrus ingin bertanya, bagaimana orang percaya itu hidup? Nah, ayat 8-10 ini mengajarkan cara sikap hidup dengan kasih. Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup orang percaya. Yang pertama, milikilah kasih yang tulus untuk dijalankan pada saat-saat hari-hari terakhir dengan mengasihi orang yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan minuman, yang membutuhkan tumpangan, dengan kasih yang tulus. Nah, prinsip ini harus kita lakukan. Karena ini adalah sebuah proses di mana kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Yang pertama, dasarnya adalah satu, kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kasih berlimpah dalam persekutuan dengan orang-orang Kristen. Mungkin di tengah pelanggaran tanpa kasih, penuh kecurigaan, penuh kesalahpahaman, konflik itu tak terkendali. Bukankah itu sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya? Dalam persekutuan ada keributan, ada masalah, ada perpisahan satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini berarti bahwa kasih semua orang itu sangat diperlukan. Maka itu Rasul Petrus memberikan contoh dalam hal ini. Berilah kasih kepada semua orang untuk kita lakukan. Inilah cara hidup di tengah-tengah ketidakpastian dalam kehidupan kita, ya. Dan kita bisa bayangkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu terjadi di dalam jemaat di Korintus, ya. Yakobus 5 ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa di balik dari perjalanan yang sesat,
ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Nah, dari apa yang disampaikan Rasul Petrus ini, ya, Petrus menasihatkan, sekalipun engkau menghadapi orang-orang yang demikian, ya, di tengah-tengah kesalahpahaman dan konflik, tetaplah engkau harus mengasihi mereka. Lakukanlah dengan kasih segala sesuatu. Nah, dengan demikian, ketika engkau melakukan segala sesuatu kasih kepada orang-orang yang sesat, sebenarnya ia akan menyelamatkan orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya. Yang kedua, yang Rasul Paulus sampaikan, saya banyak salah dalam perkataan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, bersikaplah ramah satu dengan yang lain tanpa bersungut-sungut. Kasih akan nampak dalam keramah tamahan. Umat percaya hendaklah dia membuka hati dengan contoh, misalnya memberikan tumpangan kepada orang tersebut, membuka rumah mereka untuk mereka pakai. Apakah ketika orang yang memerlukan tumpangan, apakah ketika mereka memerlukan tempat untuk sebuah persekutuan, seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Nah, mereka lakukan. Tetapi ketika mereka lakukan, hendaklah Rasul Petrus berkata, janganlah engkau bersungut-sungut seakan-akan apa yang engkau lakukan itu sepertinya tidak tulus, sepertinya sebuah paksaan, atau sepertinya itu tanda ketidaksenangan mereka. Tetapi Rasul Paulus berkata, lakukanlah dengan tulus tanpa bersungut-sungut. Nah, di dalam ayat 9 sangat jelas Rasul Petrus berbicara tentang berikanlah tumpangan. Rasul Petrus berbicara tentang berikanlah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kata tumpangan di dalam bahasa Yunani dalam bentuk majemuk, philoxenos, yang berarti orang asing, ya. Nah, orang asing ini berasal dari kata xenos. Nah, lalu kata kedua adalah kasih, philos. Jadi diartikan philoxenos itu adalah keramah tamahan. Ketika menyambut orang asing, tumpangan harus dilakukan dengan arti keramah tamahan, tidak bersungut-sungut. Nah, dengan cara memberi, melayani satu dengan yang lain, memberikan tumpangan, ini merupakan sebuah kasih karunia yang diberikan kepada seseorang, dan orang ini melakukan dengan menggunakan karunia ya yang dianugerahkan Tuhan untuk dia lakukan. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama. Tetapi ketika orang ini memberikan tumpangan dengan misalnya memberi tumpangan, memberi sedekah, atau memberikan untuk pelayanan, nah itu adalah karunia untuk memberi. Maka itu Rasul Petrus berkata, berikanlah, pergunakanlah karunia itu sebagai anugerah yang diberikan kepadanya. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Rasul Paulus menjelaskan dengan jelas bahwa ia menjadi seperti sekarang ini hanya karena kasih karunia Allah. Tetapi kasih karunia-Nya kepadaku tidak sia-sia karena Paulus menyerahkan usahanya yang diilhami oleh Allah berdasarkan kasih Allah. Jadi di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 Paulus menyatakan demikian. Bahwa semua yang dia lakukan itu karena kasih karunia yang Allah berikan kepada dia untuk dia lakukan. Nah, jika demikian maka tanggung jawab kita ketika kita diberikan karunia, maka kita harus mengelolanya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kalau kita diberikan karunia untuk kita lakukan, berikanlah, jalankanlah karunia itu sebagai supaya kasih karunia itu tidak sia-sia. Nah, di dalam sebuah ilustrasi, mungkin ilustrasi ini tidak asing bagi saudara. Di Timur Tengah ada laut mati. Nah, laut mati itu begitu asin sehingga orang
masuk ke laut itu tidak akan tenggelam. Karena berat, jenis kadar asidnya begitu tinggi, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi demikian? Ya, karena ketinggian daratan laut mati adalah 439 meter. Dan itu merupakan titik terendah dari permukaan bumi. Ya, maka aliran-aliran sungai dari air sungai Yordan itu mengalir ke tempat yang rendah, yaitu Laut Mati. Tetapi persoalannya karena Laut Mati ini adalah begitu rendah dari permukaan, sehingga tidak ada aliran yang dikeluarkan. Maka terjadilah endapan mineral. Sehingga kadar asidnya begitu tinggi 9,6 kali dari air asin yang ada di laut. Dan memiliki kepadatan 1,2 kilo per liter garam. Sehingga manusia tidak bisa berenang, tetapi dia hanya mengapung. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan, janganlah seperti laut mati yang tidak menyalurkan karunia kita. Dan lama-lama karunia rohani itu akan mati. Dan anugerah kasih karunia itu maka akan menjadi sia-sia. Ya, marilah kita pergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan anugerah seharusnya menyinari sebuah sudut kehidupan sesama kita. Seperti sinar yang memancar indah, seperti sinar yang menyinari batu prisma. Dan mantul menjadi seberkas cahaya yang terpancar menjadi seperti pelangi. Ya, pakailah anugerah. Nah, yang ketiga, memahami waktu pencobaan datang. Ya, itu yang diuraikan oleh Rasul Petrus ketika seseorang percaya itu menghadapi sebuah cobaan, bagaimana sikap yang benar. Nah, itu dicatat di dalam ayat 12-13. Ya, yang dikatakan mengenai apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus mengenai nyala api pencobaan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah, Rasul Petrus menganggap pencobaan itu sebagai nyala api pencobaan atau sebagai ujian. Ya, sebagai ujian adalah cara Tuhan menguji, yaitu dengan penderitaan seperti yang Yesus alami, yaitu penderitaan Kristus. Nah, kata api pencobaan ini adalah mempunyai arti purosis, yaitu dia akan meleburkan, akan membakar seperti pencobaan-cobaan di dalam kehidupan. Dan jika kita mengambil bagian dalam penderitaannya, tetapi jika kita mengambil bagian di dalam penderitaannya, maka di balik semua penderitaan, kita akan melihat harapan sukacita yang membawa kemuliaan. Nah, di saat Petrus, suatu saat Petrus pernah menasihati Yesus, ya. Ketika Yesus sudah waktunya dia untuk menyerahkan diri, dia harus menderita di kayu salib. Markus 8 ayat 32 dan 33. Nah, dulu waktu Rasul Petrus menasehatkan bahwa Yesus akan menderita di kayu salib, itu menjadi sesuatu yang aneh. Kok bisa ya gurunya memikirkan penderitaan? Tetapi apa yang dialami Petrus itu terjadi, dan hal itu menjadi aneh ketika Yesus berbicara, mari ikut serta dalam penderitaan Kristus. Nah, bagi Rasul Petrus itu aneh sekali gitu kan. Pertama, dia mencegah Yesus untuk memikirkan penderitaan, tetapi saat ini Rasul Petrus dibuat aneh juga. Kenapa? Karena orang percaya harus masuk di dalam penderitaan Kristus. Pertanyaannya seperti apa dan kenapa? Jawabannya, karena Kristus pernah merasakan secara kemanusiawian dia. Dia menderita seperti kita. Dia menjadi manusia dan menderita
agar penderitaan kita ini tidak sia-sia, maka penderitaannya adalah hal yang baik. Maka itu dia katakan, di balik penderitaan aku sedang melakukan sebuah rencana, yaitu untuk membebaskan engkau dari segala penderitaan. Sekalipun aku harus mengorbankan nyawaku, diriku, dia mati di kayu salib, tetapi itulah yang harus aku lakukan. Maka ketika dia mendengar, dia sangat memahami. Dan ketika dia memahami, dia berkata, bersukacitalah sejauh kita mengambil penderitaan Kristus. Ya, supaya kemuliaannya dinyatakan, maka kita akan bergembira dengan sukacita yang melimpah. Nah, pentingnya penderitaan yaitu untuk membangun kesalehan di dalam kehidupan Kristen. Nah, sangat diperlukan pengetahuan dan iman. Jika penderitaan itu adalah alat yang tepat untuk mengajar kita dan mengajar Yesus, maka apa yang dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 8, sekalipun ia adalah anak, ia tetap belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Nah, Yesus pun sama. Hanya ketaatanlah di tengah penderitaan dia mau melakukannya. Karena apa yang Allah perintahkan, Bapaknya yang merintahkan, dia tetap taat untuk melakukannya. Yang keempat, maka penderitaan juga merupakan alat yang tepat untuk mengajar hamba-hambanya, saudara dan saya. Mereka yang lebih menderita di dalam Yesus Kristus akan bersukacita atas kedatangnya dalam kemuliaannya. Dalam sebuah pengertian, penderitaan kita saat ini memang sedang Tuhan uji, menguji keimanan kita. Kita harus menolak segala dosa-dosa yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi ketika kita berhasil untuk memenangkannya, maka ada sukacita pada saat kedatangan Tuhan dalam segala kemuliaannya. Nah, di dalam ayat 14 dan 16 ini, Rasul Petrus ingin menyampaikan perbedaan antara penderitaan orang percaya dengan penderitaan orang jahat. Maka itu dikatakan di dalam ayat 14 dan 16, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan kesemarakanmu kepada anak-anak mereka. Nah, dalam hal ini Rasul Petrus ingin menyampaikan, jika orang percaya itu dicela karena nama Kristus, berbahagialah engkau, karena Roh Allah ada di dalam kamu. Sebagai pengikut Kristus, itulah identitas orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen menghadapi sebuah celaan dari orang-orang dunia, kebenaran itu ada karena Roh Allah ada di dalam kamu. Dan kamu ada sebagai pengikut Kristus. Tetapi jika ada di antara kamu yang menderita sebagai seorang pengacau, sebagai seorang penjahat, maka jika ada yang menderita sebagai orang Kristen, ia tidak malu, tetapi hendaklah ia menerima konsekuensi. Tetapi kalau ada orang Kristen menderita karena nama Kristus, sekali lagi Rasul Petrus katakan tidak usah malu. Tidak usah malu, tetapi hendaklah ia memuliakan Allah di dalam hal ini. Nah, Petrus menyadari tidak semua penderitaan yang dialami orang Kristen adalah penderitaan dalam nama Yesus. Ternyata banyak juga orang-orang yang menderita. Tetapi bagi orang-orang yang menderita karena namanya, maka ia memuliakan Allah. Dan nama ini pun juga diberikan sebagai sebuah ojokan dengan nama Kristen. Kristianos yang dibangun dari nama Kristus dengan artian Ianos, sebuah formasi Latin yang menunjukkan sebagai pengikut Kristus, yang pada waktu itu sebagai bentuk ejekan, celaan kepada orang-orang pengikut Kristus. Nah, di dalam hal ini orang Kristen
dikenal sebagai pengikut Kristus atau juga murid Kristus. Nah, murid-murid Kristus atau murid-murid yang mengikuti jalan Tuhan, jalan Kristus, sebelumnya mereka dikenal sebagai orang Kristen. Yang pertama kali terjadi di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajak banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu pertama kali disebut dengan Kristen. Itu adalah tempat pertama dari 3 tempat perjanjian baru di mana para pengikut Yesus disebut dengan Kristen. Nah, ayat selanjutnya, ayat 17 dan 19, ya, ayat-ayat terakhir di mana tema ini menceritakan tentang penyerahan jiwa kepada Tuhan di tengah penderitaan. Ya, dikatakan karena sekarang lebih telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Ayat 18, dan jika orang benar menghampiri tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Nah, di dalam hal ini Rasul Petrus ingin berkata, nah ini sekarang telah tiba saatnya. Penghakiman dimulai daripada rumah Allah. Ya, pada waktu itu dia berbicara kepada orang-orang di Korintus dan Allah sendiri menghakimi itu dimulai bukan Korintus pada orang-orang Roma, dan penghakiman ini dimulai pada rumah Allah sendiri, dan penghakiman itu sudah dimulai. Dan jika penghakiman itu dimulai, maka terlebih dahulu adalah rumah Tuhan. Nah, bagaimana dengan akhir mereka yang tidak menaati Injil? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi mereka. Kalau memang orang-orang percaya saja akan dimulai mengalami sebuah penghakiman, maka bagaimana mereka yang tidak taat kepada Injil Allah? Nah, jika waktunya telah tiba, penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Petrus menekankan bahwa penghakiman itu memang dimulai dari Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan penghakiman? Kata penghakiman di dalam ayat ini adalah krima. Sebuah keputusan yang mendukung atau menentang kejahatan. Artinya, membalas dendam atau mengutuk kutukan atau menempuh jalur hukum atau penghakiman. Nah, itu tidak boleh terjadi di dalam rumah Tuhan. Karena bagi orang-orang percaya, dia harus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kejahatan dengan kebaikan. Itu yang akan diterima sebagai sebuah penghakiman, ya, bagi mereka-mereka yang masih hidup dalam kehidupan yang lama, tidak taat, ya. Dengan ketidaktaatan mereka mencaci dengan mencaci kembali, kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Rasul Petrus berkata, tidak, engkau harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dalam hal ini Allah menggunakan penderitaan ini sebagai penghakiman. Sebab itu, ya, mereka yang telah dilahirkan kembali sebagai umat kudus dipisahkan dari Kristus. Nah, sekarang Kristus menggenapinya dengan api pencobaan, ya, seperti yang dia lakukan di kayu salib. Dan Yesus sudah menanggung semua hukuman kepada orang-orang percaya kepada Allah. 1 Petrus 4 ayat 12. Kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nah, itulah yang diungkapkan, ya. Nah, tetapi untuk menjalankan itu tidak mudah. Lebih mudah melakukan seperti konsep dunia, kejahatan dibalas kejahatan, caci maki di dalam caci maki. Tetapi bagi orang percaya untuk menjalankan konsep kerajaan Allah tidak mudah. Ya, maka keselamatan orang benar hampir-hampir tidak terselamatkan, ya, karena mereka banyak gagal untuk menggenapi tuntutan
kehidupan yang harus dia penuhi, ya. Itu menjadi sebuah problem. Itu menjadi sebuah problem, ya. Dan Amsal 11 ayat 31 berkata, kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Nah, demikian juga apa yang disampaikan di dalam Amsal 11. Jadi sangat lebih mudah sekali kalau misalnya orang dunia melakukan daripada orang percaya untuk melakukan konsep kerajaan Allah. Dan orang percaya itu harus menderita karena dia harus menentang kemanusiaan dia, penderitaannya daripada melakukan kehendak Allah. Maka itu Yesus menang ketika dia menyerahkan jiwanya. Nah, kata menyerahkan jiwanya di dalam bahasa aslinya diumpamakan sebagai seorang yang menitipkan uang kepada seorang sahabat yang percaya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa dikatakan bahwa jika mereka hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang harus terjadi dengan orang fasik? Karena itu baiklah mereka harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Nah, pengertian apa yang dimaksud penulis dengan menyerahkan jiwanya? Nah, kata penyerahan jiwanya Rasul Petrus mengutamakan, dan kata-kata ini juga sangat tepat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab kuno. Kata menyerahkan itu diumpamakan dengan sebuah istilah, menitipkan uang kepada seorang sahabat yang terpercaya. Jadi sekali lagi, kata menyerahkan adalah seperti umpama menitipkan uang kepada seorang sahabat yang terpercaya. Nah, bagi adat istiadat mereka pada waktu itu, kepercayaan itu semacam yang dianggap paling sakral di dalam kehidupannya. Saudara bisa bayangkan, dia dengan umpama menyerahkan jiwanya, dia harus menyerahkan jiwanya untuk dia siap menderita. Nah, tidak seperti zaman ini ya saudara. Sekalipun zaman ini kita bisa melihat mereka melakukan hal-hal sekalipun mereka sudah disumpah dengan kepercayaan, tetapi mereka tetap. Tetapi bagi zaman dahulu ketika dia menyerahkan kepercayaan itu adalah seperti kepercayaan itu dianggap paling sakral di dalam kehidupan. Nah, sebab itu, saudara perhatikan. Sebab itu, keterikatan akan kepercayaan, akan kehormatan untuk mengembalikan uang secara utuh. Nah, kata itulah yang digunakan oleh Yesus ketika Yesus dipercayakan untuk membawakan keselamatan. Dan ketika dia harus menyerahkan nyawanya, dia berkata, "Ya Aba, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawamu." Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dengan tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, dalam arti kata, dia menyerahkannya kepada Allah Sang Pencipta. Ya, dia tahu bahwa kehidupan kita seperti sebuah tanah liat yang lentur di bawah tangannya. Nah, korelasinya berhubungan dengan penderitaan orang percaya berkaitan dengan kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita mau tetap setia kepada Allah yang menjadikan kehidupan kita? Apakah kita punya menghargai sesuatu kepercayaan yang sakral di dalam kehidupan kita ketika kita menyerahkan kepercayaan kita kepada Allah, di mana Yesus sudah lebih dahulu menyerahkan hidupnya, kepercayaannya kepada Bapa di surga. Nah, jadi apapun yang terjadi, bagaimana dengan kita? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita panggil, apapun tugas kita,
apapun harga kita, apapun pengorbanan kita, apapun kekuatan kita yang menjadikan kita sangat dibutuhkan bagi orang. Itu yang dikatakan oleh Billy Graham. Nah, api penghukuman itu akan memurnikan hasil pekerjaan kita. Nah, ketika kita melakukan, maka api penyucian bagi orang yang percaya itu akan memurnikan hasil pekerjaan kita. Ya, seperti penyucian membakar emas, perak, dan jerami. Seperti memurnikan emas. Dengan tujuan adalah untuk mengetahui keberadaan kita. Dampak dari penguciman itu dan penghakiman itu adalah seorang yang diletakkan pada Kristus Yesus. Kita orang yang percaya. Tetapi ketika kita menyerahkan, itu sebagai sesuatu yang sakral kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam pelayanan. Tetapi sekalipun kita selamat, tetap bagaimana dengan posisi kita? 1 Korintus 3 ayat 15 dan 19 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, bagaimana dengan orang fasik yang tidak mentaati Injil Allah, yang tidak percaya kepada Allah, yang mengorbankan nyawanya untuk keselamatan? Orang fasik akan mendapatkan api penghakiman yang akan menghukum mereka pada satu kebinasaan yang kekal. Tidak ada hal lain. Apa yang dikatakan Alkitab, bagi orang fasik, penghukuman, mereka akan masuk kepada kebinasaan pada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itulah yang dimaksud penulis tentang 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami telah belajar dari firman-Mu. Kami mengerti apa yang dimaksud dengan eksposisi penulis daripada Rasul Petrus. Kami percaya Tuhan. Tuhan akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi kepada kami. Tetapi bukan hanya itu, kami bisa mentaati dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan pakai kami menjadi talenta-talenta yang karunia-karunia yang Tuhan Kau siapkan kepada kami, berikan kepada kami pengurapan supaya kami bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami dengan menggunakan karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.